Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita berada dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan firman kita pada hari ini tertulis pada Kolose 2 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat pohon yang buahnya begitu lebat, daunnya begitu luar biasa, kita terkadang melupakan buah, daun, batang. Ada satu hal yang tersembunyi, yaitu sosok yang sangat menentukan, yaitu akar. Dia tertanam, tersembunyi, tetapi sangat menentukan hidup mati dan berbuahnya. Kita bertumbuh berakar di dalam Kristus, sehingga ini menentukan kita di masa depan. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Artinya, sosok yang jasmani tentang kealahan itu ada di dalam Yesus. Sehingga jangan mau disesatkan oleh filsafat yang kosong, yang menyesatkan iman. Jika kita sudah berada di dalam Kristus, kita akan mengerti konsep turunan yang sudah digenapi secara jasmani. Dan luar biasanya, melalui kitab Kolose inilah kita menemukan presisi yang tepat tentang konsep teologi akan Kristus. Dikatakan bahwa di dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan karena Dia kamu dibangkitkan juga karena kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Dan di dalam Dia maka kamu dipenuhi. Ini menjadi hal yang luar biasa. Ternyata kekayaan yang luar biasa itu ada dalam Kristus. Di dalam Dialah kita menemukan semua titik keberangkatan yang benar. Dan di dalam Dialah kita menemukan titik akhir yang tepat. Tidak ada yang menjelaskan tentang seluk-beluk kehidupan ini secara baik, benar, jelas, terperinci selain Yesus Kristus yang telah menjadi daging. Sehingga filsafat-filsafat kosong yang seolah-olah luar biasa, itu tidak ada apa-apanya dengan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ada ucapan yang mengatakan demikian, cogito ergo sum, I think therefore I am. Saya berpikir maka saya ada. Seolah-olah gagasan ide itu menentukan tentang siapa diri seseorang. Dan jika kita coba kerucutkan, gagasan itu bukan hanya sebatas konsep tentang Kristus. Jika kita hanya mengerti konsep tentang Kristus, maka kita tidak hidup lebih baik. Tetapi konsep, pengertian, pemahaman, dan menghidupi, itulah yang terpenting. Karena Yesus datang ke dunia ini menjadi daging dalam inkarnasinya, ingin menjelaskan dalam tubuh jasmaninya kita telah melihat Allah, sehingga kita berseru, Immanuel, Allah beserta kita.
Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berakar di dalam Dia dan dibangun dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Jangan pernah tinggalkan Dia hanya karena pengertianmu yang keliru. Pengertian bisa keliru, tetapi jalan satu-satunya adalah kembali kepada hakikat Allah itu sendiri yang kita temukan di dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara, memberikan saudara peneguhan iman sejati melalui firman yang telah saudara dengarkan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Di dalam Kristuslah sukacita kami penuh, karena segala sesuatunya telah digenapi oleh Dia yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, jadikan kami menjadi pribadi yang baik, yang bertanggung jawab di hadapan-Mu dalam segala perkara yang Tuhan telah beri, sehingga satu pun pekerjaan kami tidak ada yang melawan kedaulatan-Mu. Mampukan kami berjalan, berdiri, berlari dan melakukan segala aktivitas kami sebagaimana Kristus yang telah hidup setia di hadapan Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.